Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fuji Lestari, saya dari MN19A. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang hubungan industrial. Secara umum, pengertian hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dengan proses produksi pada suatu barang atau jasa. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Tujuan hubungan industrial adalah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif, dan berkeadilan di perusahaan. Ada 3 unsur yang mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial, yaitu pertama, hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan. Yang kedua, apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal atau bipartit. Yang ketiga, mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan atau lockout oleh pengusaha. Selanjutnya, manfaat hubungan industrial, yaitu pemerintah mempunyai manfaat menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Prinsip hubungan industrial yang pertama, pengusaha dan pekerja, demikian pula pemerintah dan masyarakat pada umumnya sama-sama memiliki kepentingan atas keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Yang kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Yang ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda dengan pembagian kerja dan tugas. Keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Yang kelima, perlu dipahami pula bahwa tujuan dari pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman dalam bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, peningkatan produktivitas perusahaan haruslah mampu meningkatkan kesejahteraan bersama, yakni kesejahteraan pengusaha maupun kesejahteraan pekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainatus Salwa. Saya dari MSDM 19A. Saya akan menjelaskan sarana hubungan industrial. Sarana hubungan industrial berikut adalah beberapa unsur dari hubungan industrial. Yang pertama, serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar. Perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Yang kedua, organisasi pengusaha. Sama halnya dengan pekerja, para pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi atau asosiasi. Pengusahaan asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau penghimpunan wakil pimpinan perusahaan-perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenaga kerja dan hubungan industrial. Asosiasi pengusaha dapat dibentuk menurut sektor industri dan jenis usaha, mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat atau tingkat nasional. 3. Tingkat kerjasama bipartit. Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anggota industrial satu perusahaan. Anggota terdiri dari pengusaha dan serikat kerja. Anggota terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerja atau unsur pekerja atau buruh. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Lembaga kerja yang keempat, lembaga kerja sama tripartit. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah
tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi, pengusaha, serikat atau pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. Lembaga kerja triparti terdiri dari lembaga kerja sama triparti nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, dan lembaga kerja sama triparti sektoral nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau penjabat yang ditunjuk. Yang kelima, perjanjian kerjasama. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerja dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 6. Peraturan perundang-undang ketenagakerjaan. Peraturan perundangan ketenagakerjaan pada dasarnya mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Peraturan selama bekerja mencakup ketentuan jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan industrial, dan lain-lain. 7. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiasi. Bila mediasi dan konsiasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Jenis perselisihan hubungan industrial. Berikut adalah beberapa jenis perselisihan. Yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak ialah perselisihan timbul karena tidak dipenuhi hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Yang kedua, perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Contoh kasus hubungan industrial. Contoh kasus hubungan industrial adalah PT Framas. Setelah ribuan pekerja diberhentikan tanpa pesangon PT, Panarup lagi-lagi sebuah perusahaan subkontraktor Adidas lain yaitu PT Framas Bekasi mem-PHK 300 pekerja tanpa mengikuti aturan hukum ketenaga kerja yang berlaku. PT Framas berdalih bahwa para pekerja telah melebihi durasi kontrak. PT Framas kemudian tidak memperpanjang kontrak kerja dan melanggar semua hak para pekerja. PT Framas melakukan 3 bulan kontrak kerja dan terus memperpanjang status mereka sebagai pekerja tidak tetap. Per 3 bulan selama lebih dari 3 tahun, sejak Desember 2012, kontrak mereka tidak diperpanjang dan mereka semua kehilangan pekerja tanpa pesangon.
Cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witria Pesari dari kelas MSDM 19A. Akan menjelaskan tentang hubungan industrial Pancasila. Adapun landasan dalam hubungan industrial yang harus diperhatikan oleh pengawas ketenagakerjaan, yaitu Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan ketetapan MPR nomor 11 tahun 1978 sebagai landasan struktural dan operasional. Garis-garis besar haluan negara sebagai landasan operasional, dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai trilogi pembangunan nasional. Hubungan industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi hubungan industrial adalah keseluruhan hubungan kerja sama antara semua pihak yang tersebut dalam proses produksi di suatu perusahaan. Adapun macam-macam sistem dalam hubungan industrial, seperti hubungan industrial berdasarkan demokrasi liberal, hubungan industrial antara atas dasar perjuangan kelas atau class struggle, dan hubungan industrial atas dasar komitmen seumur hidup di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Akmal Taufikur Rahman, menjelaskan tentang hubungan industrial Pancasila. Tujuan: mengembangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, jelaslah tujuan hubungan industrial Pancasila adalah mensukseskan pembangunan dalam rangka mengembangkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur, ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, menciptakan ketenangan, keteraman, dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha, meningkatkan produksi dan produksial kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta derajat sesuai dengan martabat manusia. Nomor 2. Asas-asas hubungan industrial Pancasila dalam mencapai tujuannya mendasarkan diri pada asas-asas pembangunan, yaitu asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas kehidupan dalam keseimbangan, asas kesadaran hukum, asas kepercayaan pada diri sendiri. Baik, saya Debbie Permadani. Saya akan memaparkan materi tentang hubungan kerja atau perjanjian kerja, di mana pengertian hubungan kerja yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Macam-macam hubungan atau perjanjian kerja. Yang pertama ada perjanjian kerja waktu tertentu, dan yang kedua ada perjanjian kerja waktu tak tentu. Kemudian tujuannya adalah yang pertama, agar terciptanya kepastian dalam segala hal yang berhubungan dengan masalah hubungan kerja antara kedua belah pihak. Yang kedua,
agar tercapainya jaminan kepastian pemenuhan kewajiban timbal balik antara pihak yang mereka telah setujui. Yang ketiga, untuk menghindarkan kemungkinan tindakan merugikan antar pihak. Yang keempat, untuk menjernihkan suasana dan semangat kerja para pihak dan menjauhkan ketidaknyamanan. Yang kelima, untuk menjaga dan memelihara hubungan baik yang selama mungkin antara kedua belah pihak. Yang terakhir, untuk sebisa mungkin menghindari perselisihan. Kemudian terdapat asas-asasnya. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas konsensualisme. Yang keempat, asas itikat baik. Yang kelima, asas kepribadian. Baik, selanjutnya saya akan membahas kesimpulannya. Hubungan industrial adalah keseluruhan hubungan kerja sama antara semua pihak yang tersebut dalam proses produksi di suatu perusahaan. Ada beberapa landasan dalam hubungan industrial Pancasila yang harus diperhatikan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan definisi tentang perjanjian kerja dalam pasal 1 ayat 14, yaitu perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja juga memiliki jenis dan asas-asas.